kesadaran kita. Sekarang puji syukur dan Ya. puji syukur mari kau sungguh baik dan kuasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan dengan kami sehingga kami di tempat ini Tuhan. Sebentar Tuhan kami berjumpa kiranya kau akan mengurus kita kurangi kami semua Tuhan. Kurangi semua kami pelayanan hari ini Tuhan, kami percaya Tuhan. Kami semua ada di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kau luar biasa dan Tuhan. Kami rindu Tuhan, beriman kami dari awal dengan sampai akhir Tuhan. Hanya nama-Mu yang dimuliakan Tuhan dalam hidup kami Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus. Kami mau sungguh-sungguh untuk menyembah nama-Mu Tuhan, memuliakan nama-Mu. Kami Tuhan berkati Tuhan Yesus. Buka hati kami Tuhan, supaya kami benar-benar Tuhan menyatukan hati Tuhan Yesus untuk menyembah Engkau Tuhan Yesus. Segala seluruh gereja ini Tuhan, sucikan dengan dalam nama Tuhan Yesus Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Kami memuliakan ibadah kami Tuhan, kami sangat berterima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Terima kasih. Jemaat yang dikasih Tuhan, walaupun kita masih ada dalam jumlah yang sedikit, tapi kita yakin dan percaya seberapa kita yang hadir Tuhan. Amin. Yes. Amin. Kita menyembah Tuhan kita karena kita tahu kasih Tuhan itu begitu besar dalam kehidupan kita. Kita bawa hati kita karena kita tahu sungguh besar kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya, kasih-Mu sungguh besar. Kami percaya Engkau
Luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami. Kami yakin dan percaya pujian kami, penyembahan kami sudah berbau harum di hadapan-Mu. Haleluya, amin. Kita memuji Tuhan. Siapa yang bersuka cita boleh angkat tangan. Boleh katakan giliran kanan saya bersuka cita. Mari kita bangkit, kita memuji Tuhan, kita menggerakkan badan hati kita. Boleh.
Satu lagi kita memuji Tuhan, kita bersuka cita untuk Tuhan, karena hari ini adalah hari yang terbaik. Hidupku ada di tangan-Mu. Kita akan mendengarkan kesaksian. Kalau ada jemaat yang rindu menyaksikan kebesaran Tuhan, baik melalui kesaksian maupun melalui lagu, kami persilakan. Sambil persembahan yang pertama dijalankan. Ada yang rindu untuk bersaksi? Haleluya.
Shalom. Shalom. Puji Tuhan, saya tidak ada siap-siap, tapi karena tidak ada yang maju, karena itu tidak kelihatan, lebih baik kita anak-anak Tuhan yang maju. Haleluya. Puji Tuhan. Hari ini saya boleh bersyukur karena masih Tuhan sifatkan ada di tahun 2026. 2025 terlalu banyak hal yang saya hadapi, saya jalani, suka dan duka silih berganti. Ya, kalau tidak salah tanggal 31 pembawa firman ada membawakan firman apa? Ibu Leda. Katanya dia pernah mengalami satu hal yang seolah-olah rasanya tidak mungkin dialami, cuma makan apa? Sayur dan nasi dan sayur. Ya, sambal. Enak kalau sambal, pedas enak. Ya, paling doyan kalau ada sambal kan paling mahal itu rica. Kalau sayur beli 5.000, cara sana gampang. Tapi rica mahal. Nah, soal yang gitu-gitu saya tidak pernah sampaikan ke orang-orang. Udah menjadi kebiasaan, ya kan? Tapi tetap bersyukur. Hari Minggu datang ibadah, ya. Kelihatan ada makan daging, ada makan ayam, jadi kan kelihatan enjoy saja. Tapi itulah proses kita mengiring Tuhan. Karena mengiring Tuhan harus rela, memikul salib setiap hari, menyangkal diri. Kalau cuma perkara makanan biar dong, yang penting sehat. Itu kan yang terutama sehat. Kalau terlalu juga makan daging nanti jadi darah tinggi, marah-marah, akaruan, dan lain-lain sebagainya. Tapi kalau orang makan sayur dan rica itu katanya bagus, orang bilang. Kalau orang di mana bilang rica bikin sakit mah, bikin sakit perut, tidak enak, bikin tambah apa? Nafsu makan, baru kalau makan malah banyak yang dimakan kalau ada sambal, ya betul kan? Nah, puji Tuhan, bukan hal makan yang saya mau bersaksi ya, cuma teringat saja karena berarti saya dengan firman Tuhan tanggal 31 itu ya kan? Nah, saudara sekalian, walau saya sudah hidup sendiri beberapa tahun ya, kira-kira mau 20 tahun loh, ya, mau 20 tahun. Tapi ya Tuhan pelihara, tetap setiap ibadah Tuhan kasih kesempatan, kasih kesehatan. Syukur walaupun banyak hal yang dihadapi, karena saya tahu walaupun masalah besar, tapi Tuhan kita masih Tuhan kita yang lebih besar, yang selalu menolong dalam setiap saat. Jadi soal mau makanan apa itu hal kerajaan surga, bukan soal makanan minum, ya. Tetapi soal damai sejahtera. Kalau kita ada damai sejahtera, sukacita, itu adalah satu kemenangan di dalam hidup kita menjadi Tuhan. Puji Tuhan, saya bersyukur kita boleh lewati bukan cuma tahun 2025, tapi tahun-tahun yang sudah silam kita sudah lewati bersama. Dan tahun 2026 walaupun banyak yang pakar-pakar yang menakutkan kita, tapi kita tidak usah takut. Saya mendapat firman Tuhan dalam membuka tahun itu 31. Jangan engkau takut, sebab Tuhan, sebab aku penolongmu. Saya mendapat ayat itu loh. Ya saudara sekalian, jadi saya yakin dengan iman bahwa tahun 2026 bukan tahun ketakutan, tetapi tahun damai sejahtera sukacita Immanuel. Sebab itu saya berterima kasih ya. Ajarku berterima kasih Tuhan. Ajarku berterima kasih.
Ajarku bersyukur kepadamu Haleluya, terima kasih pujian dari Ibu Ana. Kita akan masuk pada firman Tuhan. Mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima Tuhan. Karena kalau kita tidak menerima Tuhan dalam hidup kita, maka penyertaan Tuhan tidak akan ada dalam hidup kita. Terima
terima kasih Engkau baik, Engkau dahsyat, dan Engkau kuat dalam kehidupan kami. Kalaupun sampai minggu pertama di bulan Januari itu karena berbicaralah Tuhan pada pagi ini, ada firman yang dilepaskan mendapatkan kekuatan baru dan kami berbeda pada saat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami teruskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus berkasih di doa kami. Yang siap mendengarkan firman sama-sama katakan amin. Dari mimbar yang besar ini, dari mimbar yang hebat ini, terimalah salam saya, Shalom. Lambaikan tangan katakan puji Tuhan. Saya mengucapkan terima kasih di dalam Yesus tetap dipercayakan sampai hari ini karena karunia Tuhan, dan berterima kasih buat Gembala Sidang di tempat ini yang memberikan kesempatan kepada saya. Yuk kita buka kitab kita di dalam Matius 11 ayat 28 sampai 30. Matius 11 ayat 28 sampai 30. Haleluya. Haleluya. Belum sampai sini. Masih di depan. Masih di depan. Masih di depan. Saya tunggu sampai selesai. Sore. Ya, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Marilah kepadaku semua yang berlesu dan berharap, aku akan memberi kegagalan kepadamu. Pikulah yang kuasa dan belajarlah padaku, karena aku lemah dan rendah. Haleluya. Dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan, sebab yang kuasa itu enak dan bebanku pun ringan. Katakan amin. Saya beri judul pada pagi ini, tahun 2026 adalah tahun terobosan rohani. Yuk sama-sama katakan 1, 2, 3. Tahun 2026 tahun terobosan rohani. Saudaraku, kalau saudara baca dari ayat 25, itu ada dua bagian besar. 25 sampai 27 itu bicara tentang porsinya Tuhan. 25 sampai 27 itu porsinya Allah Bapa. Tetapi 27 sampai 30 itu porsinya Allah Anak di dalam Yesus Kristus. Saudaraku, suka atau tidak suka, sadar atau tidak sadar, bahwa di luar ruangan ini, di luar pergaulan kita, itu tidak ada yang menjanjikan pasti baik. Di dalam kejadian 8 ayat 22, selama dunia itu ada, dan selama itu juga ada hukum tabur tuai, panas dingin dan nyaman tidak nyaman, itu porsinya Allah. Jadi pada saat kita berada di luar, sebenarnya tidak ada yang menjanjikan pada saat kita ikut Yesus itu aman-aman saja. Pada saat kita berada di dalam Kristus kita baik-baik saja. Ternyata pada saat kita lebih dekat kepada Tuhan, gelombang badainya lebih dahsyat. Dan itulah bagaimana kita menghadapi tahun 2026 dengan keadaan yang tidak nyaman. Saya dan saudara akan berusaha dan berdoa terus kalau bisa nyaman. Ruangan ini ada AC-nya. Habis kebaktian itu makan. Habis kebaktian kita senang-senang. Itu maunya kita. Tetapi maunya Tuhan tidak begitu. Pada saat kita berada di dalam rohani yang hebat, pada saat kita berada di dalam rohani yang kita bangun, itu keadaan itu tidak memgoyangkan kita. Mau sakit ke, mau tidak ada uang ke, mau
kita tidak dihargai, orang mau dihargai, tetap saya percaya ada Yesus. Saudaraku, kadangkala dunia ini memang tidak memperhatikan kita. Kita maunya terus diperhatikan seperti anak kecil. Tetapi bagaimana kita mengalami terobosan rohani, itu boleh terjadi di luar sana, tetapi saya tidak terpengaruh dengan keadaan di luar sana. Tidak ada suami kah? Tidak ada istri kah? Tidak ada uang kah? Sakit kah? Ada uang kah? Tetap rohaniku bersama Yesus. Amin. Dua porsi ini dibawa di dalam Matius 11, 25 dan 27, 28 dan 30 terbagi dua. Sehingga dia katakan di ayat yang ke-25, Engkau sembunyikan aku Tuhan. Di luar ada orang pintar, di luar ada orang kaya, di luar ada orang keren, tetapi firman-Mu Engkau sembunyikan supaya kapasitasku, rohaniku tetap tak tergoyahkan, rohaniku tetap hebat di dalam pengiringanku kepada Dia yang besar. Artinya, saudara dan saya menjadi produk unggulan Tuhan. Lambaikan tanganmu, katakan puji Tuhan. Tahun 2026 mau banjir ke rumah saya, mau keluarga saya apa ke, tapi saya yakin dan percaya pribadi aku mengalami terobosan rohani tentang dahsyat di dalam Tuhan. Ih, mantap. Haleluya. Amin. Tuhan yang besar itu tidak membiarkan saudara dan saya, mulai dari kandungan sampai sekarang, tetap ditudungi dengan tiang awan dan tiang api. Kesetiaan Tuhan tidak tergoyah dengan sakit. Kesetiaan Tuhan tidak tergoyah dengan uang, tapi kesetiaan Tuhan tetap tergoyah pada saat pengiringan kita tetap di dalam Tuhan. Amin. Tahun 2026, tahun terobosan rohani. Yuk sama-sama katakan yang lebih keras. 1, 2, 3. Tahun 2026, tahun terobosan. Yuk kita klik berikutnya. Ada 3 hal, 3 langkah tahun 2026 menjadi tahun terobosan rohani. Yang pertama, bangun kesadaran untuk bertobat, bangun pengetahuan firman, dan bangun keselarasan Kristus. Kita kembali ke Bible. Kita kembali lagi, yuk kita lihat ayat yang 28. Dia katakan disitulah di Matius 11 ayat 28. Dia katakan, marilah kepadaku. Yuk sama-sama katakan 1, 2, 3. Marilah kepadaku. Saudaraku, dia mengajak saudara untuk ikut bersama dia. Katakan amin. Amin. Katakan amin. Amin. Dia tahu saudara tidak mampu. Dia tahu goncangan di dalam hidupmu itu sangat hebat. Tetapi firman Tuhan dia katakan, marilah kepadaku. Dari tempat yang tidak mampu, dari tempat yang tidak dianggap, ditarik bersama Yesus, supaya engkau masuk di dalam kuasa. Artinya masuk ke dalam gerejanya Tuhan. Katakan amin. Tempat ini adalah tempat bimbingan rohani. Dan oleh sebab itu, siapa yang tidak mengenal Yesus harus masuk bersama dia, dibimbing oleh dia, dibuat pintar oleh dia, dibuat kuat oleh dia, dibuat mampu oleh dia, dibuat besar oleh dia, dibuat kuat oleh dia, supaya terobosanmu hebat bersama dia. Katakan amin. Saudaraku, undangan pribadi saudara dan saya, Yesus mengundang masuk ke dalam, masuk di dalam kuasanya Yesus. Allah telah memberikan dunia ini banjir iya, banjir bandang iya, gejolak iya, tetapi masuk kepada dia, dia akan memampukan saudara tetap kuat di dalam Tuhan. Ih, mantap. Dia katakan, marilah kepadaku. Garis perbatasan rohani
Mau hebat? Mau hebat? Katakan amin. Mau keren? Katakan amin. Bersama Yesus. Tidak ada yang lain. Engkau harus masuk supaya dia menguatkan engkau. Ada goncangan rohanimu tetap kuat. Seperti patok yang kuat, jangkar yang kuat. Ada Yesus. Supaya terobosan rohani aku alami. Saya tahu 2026 bukan hal yang gampang. 2026 bukan semua yang menjanjikan enak-enak, tetapi saya yakin dan percaya firman Tuhan yang pertama dia katakan, bangun kesadaran untuk bertobat. Yuk angkat tanganmu, rame-rame angkat tanganmu. Yuk, taruh di jidatmu. Katakan tobat, tobat. 1, 2, 3. Tobat, tobat. Ikut Tuhan bukan main-main. Ikut Tuhan harus ada kesadaran yang tinggi untuk mengalihkan perhatiannya bahwa tubuh, jiwa, dan roh ini adalah kepunyaan Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Pada saat engkau sadar untuk kata bertobat, sebenarnya dia sedang mengambil diri aku yang bertakhta di dalam hidup. Kadang-kadang pengiringan kita kepada Tuhan, kalau kita rajin, maunya kita diberkati. Ya, Mas Erwin, kalau saya rajin-rajin ke gereja, pasti keluarga saya diberkati. Ya, masih sampai situ? Enggak. Suka atau tidak? Ada duit? Tidak. Senang atau tidak? Sakit atau tidak? Aku tetap percaya Yesus adalah kekuatan. Itulah orang Kristen, dia tahu bahwa kau nggak mampu, sehingga undangan itu datang kepada saudara dan saya. Marilah kepadaku. Ada garis, saudara mau melangkah nggak bersama Tuhan? Itu tergantung saudara. Pertanyaannya, kita sudah dibaptis, dia bahasa rohnya keren. Tapi di rumah mau lihat orang yang keren rohaninya di rumah, bukan di gereja. Ada tantangan yang besar karena kita diperhadapkan antara istri dan suami, laki dan perempuan yang berbeda. Tetapi bagaimana kita menghadapi badai di dalam hidupmu? Bagaimana engkau tahu di dalam hidupmu? Dia katakan, aku tahu engkau lemah, aku tahu engkau nggak mampu. Malah sebab itu, yuk ikut bersamaku, karena aku yang memampukan saudara dan saya untuk hidup bersama dia. Mantap, haleluya. Sehingga pengiringan saya makin ini kesaksian hidup. Haleluya. Haleluya. Tanggal 30 kita berdua ribut. Rumah tangga itu. Saya nggak pernah ninggalin dia. Ribut berenang. Tapi satu saat, panas juga itu orang Sangir. Orang Sangir. Saudaraku, saya tidak bagus pada saat itu. Saya ambil baju saya ambil ijazah saya ambil sepatu saya kabur. Ini ada istri saya kabur. Ibu saya nangis. Sudah tidak tahan emosi. Ini cerita hidup 30 Desember. Ribut kita. Tidak ada yang bisa menghalangi. Saya emosi, istri saya emosi. Perempuan sejarahnya jago. Jawabnya sejarahnya jago. Ahli sejarah keluarlah semua. Yang jelek-jelek keluar. Kenapa kalau nggak ribut yang bagus-bagus? Kenapa yang jelek-jelek?
ambil baju, kabur. Pulang lagi. Jangan potong cerita. Ini nggak seru. Ini kesaksian hidup 30 Desember kemarin. 31. Ributnya dari tanggal 30. Kalau ribut ada satu menyambung. Cerita berseri ya. Ini kita apa sampai jam 2 ini. Saya melayani 31 Desember. Saya nih, depan negara 31 Desember 7 tahun melayani. Gagal saya. Lepaskan firman terus. Setelah duduk dengan penyembahan dan pujian. Penyembahan dan pujian. Saya duduk. Ada yang menegur saya. Lalu lu udah pimpin, gua udah pimpin lu kesini. Agendanya sudah gua isi. Lu sombong meninggalkan agenda pelayan. Langsung goyok. Ya Tuhan, maafkan saya. Saya telepon istri saya. Saya mau ketemu kamu. 31 balik kandang juga. Sepanjang perjalanan saya menangis. Terima kasih Tuhan, ada firman. Kalau nggak firman, keluarga saya berantakan. Tapi karena ada firman, tersentuh hati saya. Sepanjang hari saya menangis. Bukan karena kamu saya kembali, tapi karena firman. Saudaraku, bertobatlah. Ada dengungan rohani dalam hidup. Ada detakan hati yang memporak-porandakan untuk terus ada di dalam Yesus. Saya menangis. Terima kasih Tuhan, ada firman yang menegur saya. Kalau nggak ada firman, daging saya makin gede. Saya merasa masih bangga. Saya sudah telepon teman saya di Sorong. Gue mau ke tempat lu, mau ninggalin dia nih. Saya telepon teman saya, gue pinjam duit dong, mau beli tiket. Teman banyak kasih. Tapi semakin saya gagal, semakin gak bagus, semakin ada di dalam firman makin loyo. Tuhan yang memberikan kekuatan dalam hidup. Kalau tanpa firman, saya yakin dan percaya keluarga saya berubah. Tapi karena ada firman, sampai hari kekuatan di dalam. Dan oleh sebab itu, yuk sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sadarlah untuk terus bertobat. Apa? Bertobat terus, dengarkan refleksi diri. 2025 Tuhan tolong hidupku. Tuhan berikan yang terbaik dalam hidupku. Tuhan memberikan yang indah-indah dalam hidupku. Bukan sejarah yang jelek, tetapi sejarah yang bagus. Tuhan terus ada dalam hidupku, supaya engkau terangkat, dan engkau menemukan rohanimu. Pada saat engkau tahu, engkau membangun kesadaran untuk terus bertobat di dalam Dia. Katakan amin. Lambaikan tanganmu, katakan puji Tuhan. Angkat telunjuk, taruh di telinga. Katakan, siapa yang bertelinga hendaklah mendengar. Siapa yang bertelinga? Haleluya. Saudaraku, yuk kita baca ayatnya, boleh kan? Klik. Yang pertama, bangun kesadaran untuk bertobat. Klik ayat. Yuk kita baca sama-sama yuk. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percampuran, kenajisan, nafsu jahat, dan cuma keserakahan yang sama dengan penyembahan Allah. semuanya itu dahulu kamu juga melakukan hal itu ketika kamu hidup di dalamnya, tetapi sekarang yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor yang keluar dari mulut. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru. Setelah saya pulang 11.55, langsung tarik istri saya peluk, kita berdoa. Disitulah
meluar air mata yang sangat banyak. Terima kasih Tuhan. Itulah pertobatanku, mendengung kebaikan Tuhan 2025. Jangan dielakkan. Tarik ke 26. Aku sudah membangun engkau dengan agenda-agenda pelayanan. Apakah sombongmu? Engkau telah kuangkat jadi hebat karena Yesus. Sekarang engkau akan buang. Gak mau saya, gak mau. Saya tarik diri saya peluk istri saya. Maafkan saya kalau saya tidak bagus. Tapi mulai hari ini, buanglah semuanya itu kejelekan. Bangunlah yang baik-baik bersama Tuhan. Saya yakin dan percaya, saudara juga punya sejarah yang tidak bagus. Istri itu catatan sejarah yang tidak bagus itu ada. Coba kalau yang bagus-bagus lupa tuh. Amin. Haleluya. Haleluya. Yuk, refleksikan lagi ini. Kupingmu, hatimu, refleksikan. Gaulkan yang baik-baik tentang Yesus. Yuk, ayat berikutnya klik. Yuk kita baca sama-sama yuk. Yesaya 1, 2, 3. Jangan harus bersama aku akan Ini keren banget. Pada saat Yesus menolong engkau tidak dibiarkan sendiri. Ada namanya foundation. Foundation itu selama engkau keluar dari ibumu, terserah mau jadi apa, mau jadi penjahat kah, mau jadi orang hebat, saja gak ikut campur, itu foundation. Tetapi paham Tuhan dari engkau di kandungan ibumu tetap terjaga, tetap dilindungi, tetap Allah menyertai, tetap Allah memberikan kekuatan, tetap Allah tidak meninggalkan engkau karena engkau spesial di dalam Dia. Katakan amin. Wow, mantap. Aku terus ditudungi dengan tiang awan dan tiang api. Kemanapun aku berada, aku menjadi produk unggulannya Tuhan. Dan oleh sebab itu, kalau saudara ada pada pagi 2026, bangunlah rohani lebih hebat bersama Tuhan. Saudara kan senangnya langsung ke output. Dalam ilmu informatika ada input, proses, output. Tapi saudara maunya di output, maunya diberkati, maunya keluarga sehat-sehat, mau dapat kerja bagus, mau hebat-hebat, tapi prosesnya nggak mau. Saya juga mau seperti itu. Tapi Tuhan bawaku selama masih ada dunia. Kita buka Kejadian 8 ayat 22 supaya saudara lebih percaya. Bolehkah diselingin? Kejadian 8 ayat 22. Kayaknya muka-muka saudara nggak percaya ngomongan saya. Makanya saya tunjukin aja. Kejadian 8 ayat 22. Bolehkah? Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ya, tetap ada ketidakdamaian di luar. Iya. Ayat ini saya baru dapat kemarin renungan pagi saya. Saya garis bawahi. Iya. Konfirmasi lagi. Iya. Di rumah tangga pasti ada ribut. Engkau gak aman-aman. Tapi saya tahu, aku berikan engkau kapasitas yang besar untuk terus mengalahkan daging. Kalau diikutin daging, waduh, saya bawa ijazah-ijazah saya. Saya udah mikir ke Sorong, ke Semarang, ke Bali. Saya teleponin teman-teman. Tapi pas malamnya, pas doa, jangan lagu lu, pulang lu. Ternyata istri saya juga mendoakan saya. Dan ibu mertua saya juga mendoakan saya supaya saya kembali. Bukan karena keadaan, tapi karena firman. Saya yakin dan percaya. Yuk, bangunlah kesadaran untuk terus bertobat. Bertobat ini bukan spontanitas proses. Masuk di dalam prosesnya Tuhan. Sakit iya, pedih iya, perih iya, tekanan iya, tapi engkau akan muncul seperti
kalau selama masih bekerja bagi Tuhan, Tuhan pasti bekerja bagi Bapak Gembala. Nah, oleh sebab itu, yuk bangunlah kesadaran untuk terus bertobat. Saya bangun jam doa saya sekarang. Saya bangunin istri saya, bangun mesbah doa. Bangun. Kelihatannya kita sehat-sehat secara natural, makan iya, tapi rohaninya sakit. Kan saudara selalu ngebayangin yang penting saya sehat-sehat bisa makan. Enggak, ternyata kalau diukur-ukur rohaninya sakit, gak pernah doa, gak pernah baca Alkitab. Terus seolah-olah kehidupan ini seperti biasa, enggak mau. Tapi saya ingin 2026 ada terobosan rohaniku. Aku ingin tetap membangun supaya menara Ebenezer ini makin tinggi, dan berjaya bersama Tuhan. Amin. Amin. Lambaikan tanganmu, katakan puji Tuhan. Yang kedua, kembali lagi. Boleh klik. Yang kedua, dia katakan di situ ayat yang ke-29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Dia katakan di situ, belajarlah kepadaku. Saudaraku, untuk belajar mengetahui perilaku orang, jangan belajar sama orang lain. Belajarlah di Alkitabmu. Katakan amin. Yang kedua, yuk bangun pengetahuan firman. Saudara bukan tidak diberkati. Saudara selalu ngambek. Saudara selalu kecewa. Bukan karena Tuhan, tapi karena pengetahuan rohani kita tipis. Saudaraku, saya belajar firman sekolah bukan karena untuk diimbar. Saya belajar firman sekolah supaya saya jangan dibohongin sama pendeta itu. Seolah-olah pendetanya keren dengan kata-kata yang keren. Setelah saya belajar, ya dibohongin. Ternyata enggak gitu. Selama kita belajar pengetahuan tentang firman, dia membawa engkau belajar bersama dia. Katakan amin. Belajar tidak kepada orang lain, belajar bukan kepada yang pihak yang lain, tapi belajarlah. Template-nya adalah Yesus. Katakan amin. Untuk mendapat pengetahuan ada dua. Yang pertama, pengetahuan didapat secara tidak langsung dengan dosen, guru, orang tua, itu tidak langsung. Tapi pengetahuan yang didapat secara langsung harus bergaul dengan Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Bagaimana bergaul dengan Tuhan? Baca Alkitab. Ada yang lain? Ini ada istri saya, pokoknya teman sejawat saya. Kemana-mana kan saya mau. Lu kalau gua lagi bawa firman, lu doain gua aja, Mak. Iya, doain aja supaya kita bondingnya tuh enak. Suami istri kan kalau bonding tuh enak, betul nggak, Om dan Tante? Haleluya. Kuning-kuning hebat. Untung bukan hari partai, hari itu hari partai ditangkap. Ayo ikut sini. Haleluya. Amin. Haleluya. Saudaraku, yuk klik. Inilah seorang ateis. Yuk klik, boleh. Rudolf Bultmann dia katakan Alkitab adalah sebuah buku cerita biasa berisikan dongeng belaka. Tidak ada satupun fakta dalam Alkitab yang dapat membuktikan bahwa Yesus benar-benar ada dan pernah hidup. Saudaraku, lihat saya. Boleh lihat saya sebentar? Halo? Boleh lihat saya sebentar? Haleluya. Saya tunggu sampai ngobrolnya selesai. Udah? Haleluya. Haleluya. Saudaraku, Alkitab ini ditulis dengan jumlah 40 orang. Alkitab ini ditulis dengan 40 orang. Ditulis selama 1600 tahun. Artinya
Kalau dia katakan Alkitab adalah bos cerita biasa, aku tetap percaya Alkitab ini berisi tentang hatinya Allah. Katakan amin. Dan oleh sebab itu, supaya kita keren, supaya pengetahuan kita dahsyat, banyak-banyaklah baca Alkitab. Banyak-banyak. Saya punya meja makan. Meja makan situ ya ada buku saya, ada Alkitab saya, ada macam-macam di situ. Saya selalu duduk di situ untuk baca Alkitab dan baca Alkitab. Saya tidak mau ruangan ini diganggu karena saya ingin berpengetahuan dengan firman. Kalau saudara goyang, kalau saudara kecewa, bukan karena Tuhan, tapi saudara pengetahuan tentang firman-Nya tipis. Mau tebal, duduk diam, belajar firman Tuhan. Saudaraku, dari Desember sebenarnya saya sibuk. Makan siang, makan siang, makan siang, makan. Saya tarik diri saya. Masa saya sibuk terus? Kelihatannya kan keren. Ih, Pak Wakil keren nih. Hari ini kesepulan. Ternyata selama saya sibuk juga nggak mau. Saya deklarasi nggak berhenti makan. Saya mau belajar. Saya ingin berpengetahuan dengan firman. Supaya pengetahuanku makin keren, makin tinggi. Karena kenapa? Pada saat badai datang, pada saat ujian datang, pada saat persoalan datang, saya tetap tersenyum karena pengetahuanku tentang firman besar. Mantap. Saudara, kalau saudara kecewa bukan karena Tuhan, saudara marah bukan karena Tuhan, saudara berantem bukan karena Tuhan, firman Tuhannya sedikit. Wow, dari tanggal 1 saya menangis. Saya bilang sama istri saya, karena Tuhan firman menyentuh hatiku. Yang tadinya bongkong, yang tadinya marah, lunak juga karena firman. Saudaraku, hanya firman yang bisa mengumumkan hati. Tidak ada yang lain. Mau dapat nasihat dari mana? Enggak. Tetap firman. Dan oleh sebab itu saya berjanji 2020 apapun tantangan, aku tetap menerobos dengan rohani yang hebat. Yuk, jangan hidup seperti biasa-biasa aja. Hari Minggu ibadah, pulang ngambek, marah. Ya, kalau gitu mendingan gak usah gereja. Ke gereja itu membentukkan dirimu, rohanimu, supaya kau keren, supaya kau badai ujian. Saya sudah tahu keadaan di luar sana, saya sudah tahu akan menyerangku, tapi aku ingin terus membangun pengetahuan dengan firman. Caranya template kita adalah Yesus, guru kita adalah Yesus, patokan kita adalah Yesus. Dia membawa engkau untuk terus ada dalam naungan Dia. Katakan yuk, klik. Ini kita baca sama-sama 1, 2, 3. Segala tulisan yang kelakuan dan untuk mendengar demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Saudaraku, diperlengkapi bukan berarti saudara kurang. Diperlengkapi bukan saudara kurang. Yuk sama-sama katakan, diperlengkapi bukan saudara kurang. 1, 2, 3. Saudara mengerti dengan kata parakletos, menjadi konselor, menjadi nasihat, yaitu Roh Kudus. Itu kata benda. Tapi kata kerja parakletos adalah paraseling. Serdadu Romawi pada saat berperang itu dilengkapi dengan ketopong, baju sirah, dengan senjata, semua. Dia bisa dihadapi di depan, tidak bisa ditusuk karena pakai besi. Itulah paraseling. Tapi paraseling itu yang dilihat bukannya di depan. Paraseling itu yang dilihat adalah bagian belakang yang terlemah, adalah bagian leher karena tidak tertutupi. Saudaraku, Roh Kudus tahu kelemahan diri. Dia tahu kelemahan diri.
Seolah-olah kita ini tidak ada kelemahan, iya, tapi dia tahu kelemahan ini. Saudara, itulah Parakletos, Roh Kudus, supaya kau penuh dengan firman. Roh Kudus memberikan pengertian bagimu bahwa saudara dan saya ada titik lemahnya. Dan oleh sebab itu, kalau saudara dan saya sadar mempunyai titik lemah, masuklah berpengetahuan dengan firman. Bacalah Alkitabmu banyak-banyak mulai sekarang, supaya terobosan 2026 aku gagal bersama Tuhan. Lambaikan tangan, katakan puji Tuhan. Puji Tuhan. Saudara kan kalau bekerja selalu udah bawa Alkitab, betul atau betul? Betul atau betul? Sekarang saya tetap bawa Alkitab tuh. Yuk, bawa Alkitab di gereja saya sekarang nggak pakai HP, kembali lagi ke Bible. Dia cuma kasih tahu 2 Timotius, kita cari sendiri. Karena Alkitab ini adalah buku kehidupanmu. Ibu saya pendeta, kemana-mana bawa Alkitab. Kemana-mana dia bawa Alkitab. Duit boleh gak bawa, tapi Alkitab dia gak pernah bawa. Di mana dia duduk dia bersaksi. Mau orang Islam mau pokoknya dia bersaksi. Itu ibu saya pendeta. Dia merawat terus Alkitab. Saya lihat ini orang hebat ini. Selama bertahun-tahun saya didoain untuk jadi pendeta. Saya cuek. Saya tetap kerja bagus. Ibu saya berdoa, Tuhan jadikan dia pendeta. Nggak mau, Bang. Tuhan jadikan dia pendeta. Nggak mau, Bang. Jadikan dia pendeta sampai dia mati. Tapi dia tetap berdoa, jadikan saya pendeta. Itu doa yang bertahun-tahun. Saya anggap cuek biasa aja. Ternyata pada saat saya pulang pergi lewat STT, belok juga masuk STT, dan disitulah karya Tuhan. Saudara, kalau kita penuh dengan firman, jangan lagi kemana-mana, larilah ke Alkitab untuk berpengetahuan dengan Tuhan. Kalau ibu saya tahu saya sudah jadi sekarang, dia akan senang melihat anaknya menjadi pengkhotbah. Saya berterima kasih mempunyai ibu yang hebat, yang berdoa terus buat saya. Saya gak ingin jadi pengkhotbah, tapi Tuhan bawa saya terus jadi pengkhotbah karena doa seorang ibu. Saudara, itulah firman Tuhan. Saya yakin dan percaya, ada sakit hatimu, ada anakmu tidak perhatikan, suamimu galak, jahat, tetaplah berdoa. Pada saat engkau ada di dalam firman, bangun pengetahuan tentang firman. Aku terus bersama Yesus yang hebat. Tahun 2026 adalah tahun terobosan rohaniku. Amin. Yang ketiga, yang ketiga Matius 11 ayat 30. Saya bacakan bagi saudara. Kita baca sama-sama aja. 1, 2, 3. Saudaraku, sebab kuk yang kupasang itu enak. Bicara kuk adalah bicara tentang roh yang diberikan untuk mendiamimu. Saya ulang, pada saat bicara tentang kuk, bicara tentang roh yang mendiami dirimu, supaya engkau keluar menjadi pemenang, supaya engkau keluar menjadi hebat, karena kuk yang kuberikan kepadamu itu enak karena ada Roh Kudus. Mantap. Saya tidak percaya. Doa pagi, capek, masih ngantuk, capek. Tapi kalau dibiasakan tiap hari menjadi nyaman, karena roh yang mendiamiku untuk terus berdoa kepada Dia. Saya bangun jam 4 sendiri. Ini ada ibu saya terus menyembah Dia sendiri. Pada tahun 2025 saya menyembah terus, tapi 2026 ada istriku yang menyembah. Amin. Berdoa karena itu adalah kuk. Tempat itu adalah tempat kenyamanan bukan buatku, tapi kenyamanan buat Dia, supaya engkau diberikan roh yang mendiamimu, supaya menjadi budayamu, supaya engkau keren, supaya engkau betah, supaya engkau hebat, karena ada Yesus. Kalau tanpa Yesus yang kau kerjakan pasti bosan. Tapi kalau engkau bergerak di dalam Yesus, engkau lebih hebat.
karena ada roh yang mendiami diri. Amin. Wow. Yuk, yang ketiga, bangun keselarasan Kristus. Yuk sama-sama katakan 1, 2, 3. Bangun keselarasan Kristus. Suami istri kan harus selaras loh. Hari ini pakai baju kuning, istri harus kuning kan? Nggak boleh, nggak boleh kita. Mantap, ini contohnya mau terus lah, nggak apa-apa. Karena ada contohnya selaras. Haleluya. Saudaraku, dia katakan di situ, sebabku yang kupasang itu enak dan bebanku ringan. Kebiasaan budaya Yahudi, pada saat sapi itu untuk pergi ke ladang, dia tandem. Yang satu senior, yang satu junior. Yang senior itu digandeng supaya yang junior itu mengikuti yang senior. Kiri kanan, mutar belakang. Yang tadinya junior ini goyang-goyang, gak betah dengan senior ini, gak betah nih, gak betah. Tapi ditandem terus selama bertahun-tahun sehingga dia menjadi selaras. Demikian pun dengan Yesus, dia akan tandem saudara. Suka atau tidak suka, kalau mau dibentuk oleh Tuhan, ikuti perintahnya dia. Katakan amin. Amin. Hanya selaras dengan Kristus. Dia memberikanku kepada, artinya roh yang mendiami membawa engkau untuk selaras. Tanpa roh, saudara bawaannya bawel. Tanpa roh, saudara bawaannya ngambek. Tapi kalau ada roh yang mendiami, engkau tetap tersenyum karena yang kau kerjakan adalah buah. Amin. Amin. Lambaikan tangan, katakan puji Tuhan. Saudaraku, kita ke gereja, kekristenan bukan kita yang cari Tuhan. Saya ulangi, kekristenan bukan kita yang cari Tuhan, tapi kekristenan Tuhan yang mencari saya. Agama mencari Tuhan, tapi kekristenan aku dicari Tuhan. Untuk masuk ke tempat ini diberikan roh yang mendiam supaya engkau selaras dengan Kristus. Mau selaras, mau keren, hanya bersama Yesus. Katakan amin. Ngambek iya, sakit iya, tapi kalau ada Yesus, sen adalah amin. Hambanya, hambanya kalau pakai pakaian yang keren banget. Haleluya. Saya mau ikut dia gak bisa. Haleluya. Mantap. Amin. Yuk, selaras dengan Kristus sih. Caranya gimana? Dia duduk diam aja baca Alkitab. Manusia senangnya keluar. Manusia senangnya bekerja. Seberapa besar engkau mencari kesibukanmu, seberapa besar engkau mencari kesibukanmu untuk berdiam diri. Kelihatannya dunia ini membuat engkau sibuk. Urus cucu, urus mertua, urus kerjaan, urus anak-anak, urus makan. Kapan kau diam duduk bersama selaras dengan dia? Waktu tidak ada. Sibuk berhubungan dengan waktu, sibuk dari pagi sampai sore. Kapan waktunya dia? Mau selaras dengan Kristus. Saya ulang, mau selaras dengan Kristus. Tariklah dirimu, duduk diam, merenungkan firman. Katakan amin. Pada saat engkau merenungkan firman, yang bergerak bagi diri, bukan dirimu sendiri, tapi yang bergerak bagi dirimu adalah Yesus. Dia ingin kau duduk diam. Dia ajak kau diam, saya yang bekerja bagi dia. Dia ingin engkau selaras dengan Kristus. Wow. Kau renungkan firman siang dan malam.
membawa untuk selaras. Haleluya. Yuk ayat terakhir kita baca. Yuk sama-sama bersuara 1, 2, 3. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena iman tidak. Katanya kita orang percaya, amin. Katanya kita diberkati, amin. Kita mengangkat tangan kita dengan pujian yang hebat. Keturunan Abraham, orang percaya. Kita menaruh deklarasi, aku pasti diberkati, aku pasti diberkati, aku pasti. Ya, itu tidak salah. Tetapi sebagian besar hidupmu kau sibuk, lebih besar intervensi terus sibuk. Tetapi seberapa besar engkau berikan ruang bagi Tuhanmu yang besar? Secara tidak sengaja, semakin kita tidak mendengarkan firman, semakin engkau menaruh koknya Tuhan, bebannya Tuhan makin berat. Semakin kita melakukan kesalahan, secara tidak sengaja engkau memberikan beban Tuhan yang berat, sehingga pergerakan Tuhan bergerak berat sekali, sehingga engkau terus berbuat, tidak ada space buat firman Tuhan, tidak ada waktu untuk firman Tuhan, sibuk, sehingga engkau menaruh bebannya Tuhan lebih berat lagi. Jahat. Di saudara mau diberkati, yuk ringankan beban Tuhan melalui saudara. Katakan amin. Tuhan tidak secara langsung merubah dunia ini datang dari saudara, enggak. Tuhan merubah dunia ini melalui firman yang saudara dengar. Katakan amin. Pada saat engkau dia katakan secara tidak sengaja, baca Alkitab nggak mau, doa nggak mau, puasa nggak mau memberi, terus pelit secara tidak sengaja, aku membunuh firman dalam hidup. Dan oleh sebab itu, yuk buka yang lebar-lebar kapasitas dirimu dengan Tuhan, supaya tahun 2026 aku makin jaya dengan rohani yang hebat. Ini teman saya, kita setiap bulan ketemu, doa puasa Esther. Saya nggak sengaja ketemu dia, sekarang jadi friend. Video terus kita ya, ada video kan? Haleluya. Pengikut doa puasa. Saya mencari doa puasa bukan supaya saya dipakai oleh, enggak. Saya mau taruh urapan Tuhan supaya firman itu makin besar, supaya ada tempat yang indah dalam hidupku. Mantap. Haleluya. Yuk, jangan bilang saya keturunan Abraham, tapi saudara tidak pernah berdoa. Jangan bilang saudara turunan Abraham, tapi tidak pernah memberi. Jangan bilang saudara keturunan Abraham, tapi hidupmu lebih bagus di luar sana. Tapi siapa yang turunan Abraham, berilah ruang dan waktunya, supaya firman ada dalam hidup. Katakan amin. Lambaikan dua tangan, katakan. Firman juga mengoreksi saya. Menjadi pengkhotbah tidak mudah. Ternyata diserang oleh teman yang paling dekat juga. Saya terus harus memfresh daging saya. Kalau lihat otoritas laki-laki, tapi saya harus mengerti istri saya juga, supaya kita terus ada dalam proses. Menangislah saya, menangis terseduh-seduh. Terima kasih Tuhan, bukan karena istri saya, tapi karena firman yang membawa harus. Karena saya ingin mau dibentuk oleh firman, supaya hidupku mengalami terobosan rohani. Kan jadi ada cerita hidup. Kalau enggak, saya nggak punya cerita hidup. Saya juga akan ceritakan saudara, karena firman yang membuat saya pulang. Bukan karena siapa-siapa, karena firman. Ini kesaksian saya hidup. Nggak pernah saya keluar rumah, tapi hari itu mentang langsung gaspol. Ambil barang, baju, sepatu, ikat pinggang, kaos kaki, celana dalam baju, taruh di mobil semua.
sampai ijazah saya bilang ya ibu hidup sendiri. Kayaknya punya pengalaman pribadi. Ayo, kayaknya juga ya. Kita berdua kita cerita aja nanti. Ternyata Bapak ini sama dengan saya. Akhirnya saya pulang juga minta maaf. Di tahun yang baru kita berjanji mengalami terobosan supaya daging ini makin rendah dan Tuhan yang besar. Saya seorang anak muda cerita di Pakistan tahun 1986. Saya di Pakistan seorang anak muda membombardir seorang radikal sebelah, membombardir orang Kristen. Aja, anak muda, tuh bagus kata kelompok, bagus saya, hebat saya. Pada saat dia masuk ke satu gereja untuk membakar, anak muda seorang Kristen lari terbirit-birit, tapi Alkitabnya jatuh. Saya ambil, yang di otak saya, dia ingin belajar kenapa orang Kristen terlalu militan tentang Yesus. Pas dia baca di rumah, dia baca, tersentuh hatinya. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Disitulah saya nggak bisa tidur selama 4 hari. Otaknya akulah jalan kebenaran dan hidup. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Hingga satu saat muncullah Yesus di tengah hidupnya. Engkau sedang membuatnya aku. Saya minta maaf dan saya berubah menjadi orang yang percaya kepada Kristus. Setelah masuk komunitas itu, komunitasnya malah diserang oleh saya. Lu salah, yang benar ini, akulah jalan yang benar. Komunitas itu terbalik loh, kan dulu paling keren lu. Ditariklah saya, dibombardir, masuklah di dalam penjara. Ini sudah berubah afiliasi. Tapi saya di dalam penjara tetap menginjil bahwa Yesus adalah jalan kebenaran dan Syahid diperhadapkan dengan orang-orang yang dulu temannya yang menjadi radikal, tapi Syahid berubah karena ada Yesus. Pada saat Syahid diperhadapkan untuk digantung diri, Syahid menang karena pengadilan tidak menyatakan Syahid salah karena dia mengerti tentang jalan kebenaran. Dan oleh sebab itu, Yesuslah jalan kebenaran. 2026 jadikanlah Yesus pertobatan. 2026 jadikan Yesus menjadi firman. 2026 jadikan engkau selaras dengan Kristus. Hanya Dia yang bisa aku buat keren. Hanya Dia yang membuat aku jadi jaya. Hanya Dia, Yesus yang besar, membuatku hidup di dalam kerendahan. Tidak ada yang lain. Mulai sekarang masuk ke dalam firman dalam hidup, supaya engkau berjaya bersama Yesus. Maju terus dalam Tuhan. Tuhan Yesus beserta. I stand in awe of you. I stand in awe of you. Yuk kita bangkit. Only God, my praise in you. I stand in awe of you. I stand in awe of you.
Haleluya. Sama-sama katakan. Baik, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu yang belum dapat perjamuan, ada yang belum dapat perjamuan, dan dapat semua. Baik, haleluya. Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Yesus pada minggu pertama di tahun 2026. Kita minta supaya Tuhan berkati kami sepanjang tahun ini, urapi kami sepanjang tahun ini, dan biarlah kami semakin mencintai Tuhan sepanjang tahun ini. Haleluya Yesus. Mari sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Sambil kita angkat pujian ini, kita minta supaya Tuhan lahirkan kami, layakkan kami untuk menyatu dengan tubuh dan darah-Mu ya Tuhan Yesus. Darah domba, darah domba, darah domba, darah domba.
Darahnya sucikanku, darahnya selamatkanku, darah Yesus dan tubuh Yesus tersedia bagi. Sekali lagi sama-sama dengan lembut kita angkat pujian ini. Darahnya Maha suci, hanya oleh karena darah-Mu yang menyucikan kami, menguduskan kami. Hanya oleh karena darah-Mu yang menyelamatkan kami. Darah-Mu dan tubuh-Mu. Yesus dan tubuh Yesus tersedia bagiku. Mari sama-sama kita mengangkat perjamuan kudus kita. Saya percaya ini bukan lebih lagi, bukan anggur lagi, tapi tubuh dan darah Yesus. Dan kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Yesus pada kesempatan siang hari ini, di minggu pertama di tahun 2026 ini. Dan kuasa Tuhan bekerja aja dalam kehidupan kita. Kita mengalami kekuatan yang baru. Kita sehat, kita kuat, kita diberkati, kita umur panjang. Karena Tuhan akan menyertai kita sepanjang tahun 2026 ini. Dengarkan firman Tuhan dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 53 sampai dengan ayat 57. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak makan dagingku dan minum darahku, ia tidak mempunyai hidup dalam dirinya. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, dia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu Tuhan Yesus pada malam waktu Yesus akan mengambil roti. Sesudah itu mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah ini adalah tubuh Yesus yang terpecah-pecah untuk pengampunan dosa kita di atas kayu salib ribuan tahun yang lalu? Mari sama-sama kita makan dengan iman dan terjadi sesuai dengan iman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sehat, kami kuat, kami diberkati, kami umur panjang, terjadi buat hidup kami semua dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Demikian juga mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah ini adalah Yesus yang tertumpah tercurah untuk pengampunan dosa kita ribuan tahun yang lalu di atas kayu salib? Mari kita minum dengan iman dan terjadi sesuai dengan iman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami sehat, kami kuat, kami diberkati, kami umur panjang. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Semuanya ikan syukur kepada Tuhan. Semuanya ikan syukur kepada Tuhan. Semuanya ikan syukur kepada Tuhan buat siang hari ini. Ikan syukur kepada Tuhan. Sebab Dia ajaib yang luar biasa dalam hidup. Ikan syukur kepada Tuhan siang hari ini. Sebab Tuhan begitu baik dalam hidup. Dan sangat Tuhan tidak pernah gagal dalam hidup. Anugerah Tuhan yang luar biasa melimpah dalam hidup sepanjang tahun ini.
banyak. Tahu terobosan rohani akan terjadi buat hidup kita. Mari kita sama-sama. Setiap hari Minggu kita beribadah kepada Tuhan. Setiap hari Minggu kita datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Ada persoalan, ada masalah, tetap datang beribadah. Ada pertikaian, ada sesuatu selisih yang terjadi, ada sesuatu yang terjadi yang menimpa rumah tangga, menimpa ekonomi, kita tetap datang beribadah. Menimpa kesehatan, kita tetap datang beribadah. Karena Tuhan mantapkan rohani. Tuhan sementara membangun akar rohanimu untuk engkau kuat dengan Tuhan, untuk engkau bersandar penuh kepada Tuhan. Yesus tidak pernah salah. Yesus tidak pernah sepanjang tahun ini. Janji Tuhan akan melimpah dalam hidup. Firman Tuhan termeterai, tidak nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, kita sudah mengikuti perjamuan kudus dan kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan yang sungguh luar biasa. Terima kasih kepada hambanya yang sudah membawakan firman. Begitu juga dengan Bapak Gembala Ferry yang sudah membawakan perjamuan kudus pada siang hari ini. Semoga kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Kita mengalami perubahan rohani di tahun 2026 ini. Amin. Kita akan memberikan persembahan yang kedua. Saya minta kepada saudara Ferry untuk berdoa. Terima kasih Bapak Saudari. Aku khususnya Tuhan, kami mengucap syukur kepada Tuhan buat kebaikan-Mu.